Aku berhasil, aku berada di Pulau Surga Koh-Lanta dan aku benar-benar bisa tinggal di sini, di resort tepi pantai yang mewah ini. Hai, aku Acara, gadis berusia 17 tahun dari kota Krabi, Thailand. Betapapun menakjubkannya tempat ini, sebenarnya aku ke sini bukan untuk berlibur. Sebaliknya, aku di sini untuk bertemu kembali dengan cowok yang aku selamatkan 10 tahun lalu. Aku hampir lupa dia ada sampai minggu lalu. Ketika aku menemukan postingan Facebook Thomas, seorang perenang terkenal Inggris, mencari gadis misterius yang menyelamatkan nyawanya saat masih kecil. Thomas saat ini berada di Thailand untuk urusan bisnis. Jadi inilah aku sangat ingin akhirnya bisa bertemu dengannya lagi. Aku sedang menunggu di dekat gerbang ketika tiba-tiba terdengar suara koper berguling di belakangku. Aku berbalik dan melihat dua gadis seusiaku berdiri di sana. Siapa mereka? Sebelum aku dapat mengatakan apapun, gerbang terbuka dan seorang wanita ramah mempersilahkan kami masuk. Menurut Nyonya Denvis, pengurus rumah tangga Thomas, dia mempunyai jadwal latihan di kota lain dan tidak akan kembali selama beberapa hari. Lalu dia memperkenalkan kami satu sama lain. Gadis berambut pendek bernama Sarai dan gadis berambut panjang bernama Kanda. Sayangku, aku harus mengatakan bahwa memiliki tiga gadis yang semuanya mengaku sebagai penyelamat Thomas adalah hal yang sedikit mengejutkan. Tapi aku yakin kebenaran akan terungkap nanti. Sampai saat itu tiba, harap tetap di sini dan anggap rumah kalian sendiri. Jadi, kedua gadis itu berpura-pura menjadi aku? Luar biasa. Tapi, tidak masalah. Thomas akan segera menyadari bahwa akulah yang dia cari dan akan mengusir para penipu itu dari sini. Aku menurunkan koperku di kamarku, lalu turun untuk makan malam. Begitu aku duduk, Sarai berbicara. Berhentilah bertingkah, aku tahu kalian berdua penipu, hanya berpura-pura menjadi aku agar kalian bisa mendapatkan kekayaan Thomas. Kamulah yang penipu, rambut keriting dan tahi lalat, kamu benar-benar sudah selesai belajar ya? OMG, dua gadis pemberani ini membuatku jengkel. Saat itu, Nyonya Denvis masuk, diikuti oleh pelayan dengan troli berisi makanan terlezat yang pernah aku lihat. Sekarang setelah Nyonya Denvis ada di sini, kedua penipu itu segera mengubah sikap dingin mereka menjadi senyum cerah dan tindakan manis. Nona-nona, silakan nikmati makanan dan minuman. Lalu besok pagi setelah kalian semua cukup istirahat, kita akan ngobrol sebentar. Tapi bagaimana aku bisa menikmati makanannya ketika ada dua burung ular yang melotot ke arahku? Aku segera menyelesaikan makanku, lalu bergegas kembali ke kamarku. Aku harus bersiap dengan baik untuk besok. Keesokan paginya, seorang pelayan mengantarku ke taman untuk sarapan. Dua gadis lainnya sudah ada di sana saat melihatku, Kanda merungut ke arahku. Sementara Sare sengaja menggergaji pisaunya ke dalam telur dadarnya. Aku hendak mengambil sarapan ketika tiba-tiba Nyonya Denvis muncul dan berkata, "Pagi gadis-gadis, kuharap kalian semua cukup istirahat." Dia duduk, lalu melanjutkan. "Sekarang ke poin utama. Aku agak penasaran dan bertanya-tanya di mana kalian pertama kali bertemu Thomas. Mudah, di sini di pulau ini ketika aku berumur 10 tahun. Aku sedang mengumpulkan kerang di pantai ketika aku bertemunya." Ketahuan, saat itu aku berumur 7 tahun, penipu. Wah, ceroboh sekali, Kanda. Thomas dengan jelas menyebutkan dalam sebuah wawancara bahwa dia berusia 8 tahun dan gadis yang menyelamatkannya setahun lebih muda. Ya, aku bertemu Thomas ketika aku berumur 7 tahun. Saat itu ayahku adalah seorang pengemudi kapal. Aku sering mengikutinya ke sini, dan suatu kali aku melihat Thomas sedang duduk sendirian di tepi pantai. Merasa bosan menunggu ayahku, aku datang untuk menyapa dan ngobrol dengannya sepanjang hari. Sore itu, Thomas mengalami kram saat berenang dan dia akan tenggelam jika bukan karena aku. Aku menyelamatkannya, lalu ayahku dan aku membawanya ke rumah sakit. Nyonya Denvis hanya mendengarkan dalam diam, dan setelah kami bertiga selesai menjawab, dia berkata, "Memang gadis yang dimaksud saat itu berusia 7 tahun, jadi Kanda?" "Tidak, aku cuma salah ingat. Lihat, waktu itu aku berumur 7 tahun. Aku mudah bingung." Nyonya Danvis tidak berkata apa-apa lagi setelah ini, tapi aku melihat tatapan penuh pengertian di matanya. Lalu, malam itu, saat makan malam, hanya ada dua tempat di meja set, dan Kanda tidak pernah muncul. Sepertinya semuanya menjadi serius. Keesokan paginya, aku memanfaatkan waktuku di sini dengan bersantai di pantai, membaca buku favoritku. Ketika seseorang menghalangi sinar matahari, aku mendongak dan melihat Sarai menyeringai ke arahku. "Nikmatilah semua ini selagi bisa, karena kamulah yang akan berangkat berikutnya." Enak saja. Kamu mungkin sudah hafal semua informasi dari surat kabar, tapi itu tidak cukup untuk membodohi Thomas. Kamu? Aku melihat kemarahan di mata Sarai saat dia mengangkat tangannya untuk menamparku. Tapi, ya, seseorang menghentikannya. Berdiri di depanku adalah seorang pria jangkung dan tampan. Wah, siapa dia? "Nona, kekerasan bukanlah jawabannya." Siapa kamu menceramahiku?" "Sebenarnya aku Ellie, asisten Thomas." Sarai bergumam pelan.
lalu melangkah pergi. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku hanya tidak tahu bagaimana seseorang berani berbohong seperti itu. Kami terus ngobrol sambil berjalan di sepanjang pantai. Ellie menyebutkan bagaimana aku persis seperti yang Thomas gambarkan tentangku. Melihat Ellie berada di sisiku, aku mengambil kesempatan untuk bertanya lebih banyak tentang Thomas. Seperti apa makanan favoritnya, warna kulit, dan filmnya. Kemarin aku berbicara dengan pengurus rumah tangga Thomas, Nyonya Denvis. Dia sepertinya tahu banyak tentang dia, bukan? Benar, dia adalah pengasuh Thomas. Karena jadwal mereka yang padat, orang tua Thomas seringkali sibuk. Sehingga sebagian besar waktu Nyonya Denvis yang merawatnya. Dia sangat menyukainya. Kemudian Ellie menunjukkan foto Nyonya Denvis sedang memeluk Thomas yang tampak muda dan tersenyum. Oh, jadi dia berambut pirang saat masih kecil? Aku begitu tenggelam dalam pikiranku sehingga aku tidak melihat ada batu dan tersandung. Ellie segera mengulurkan tangan untuk menenangkanku, lalu bertanya apa aku baik-baik saja. Ya Tuhan, apa yang terjadi padaku? Kenapa jantungku berdebar kencang? Malam itu, Sarai dan aku sedang duduk di ruang makan sambil bertatapan sambil menunggu makan malam. Ketika tiba-tiba, seorang pria masuk sambil membawa 2 karangan bunga matahari. Thomas. Oh wow, dia terlihat lebih tampan di kehidupan nyata. Sahabatku Dara seharusnya ada di sini untuk melihat ini. Aku menyuruhnya datang ke sini tapi dia tidak mau mendengarkanku. Sebelum aku sempat menyapa Thomas, Sarai bergegas mendekat dan memeluknya. Lalu dia berpura-pura menjadi emosional. Akhirnya kita bertemu kembali. Belum ada 1 hari pun berlalu tanpa aku memikirkanmu. Thomas dengan canggung mendorongnya menjauh, lalu menggaruk kepalanya. Ayo makan malam dulu, lalu bicarakan ini nanti. Makanannya tampak lezat seperti biasa, tetapi ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Hanya saja, setiap kali aku mencoba mengatakan sesuatu kepada Thomas, Sarah yang mengerikan itu menyelaku. Sejak pertemuan pertama kita, gambaran seorang anak laki-laki lucu berambut coklat telah terpatri di hatiku. Aku melihat Thomas berhenti sejenak dan bertukar pandangan penuh pengertian dengan Ellie. Maksudmu pirang, kan? Dia pikir rambutmu coklat karena dia belum pernah melihatmu ketika kamu masih kecil. Dan itu membuktikan dia penipu. Thomas menatapku tertegun, lalu menoleh ke arah Sarai dengan kecewa sambil berseru. Bukan seperti itu, tolong dengarkan aku. Tanpa membiarkan Sarai menyelesaikan kalimatnya, Thomas dengan tegas berkata, Apa kamu tahu aku bisa menuntutmu sepenuhnya atas peniruan identitas dan penipuan? Jika kamu tidak ingin mendapat masalah, segera keluar dari sini. Sarai tampak seperti hendak menangis, sambil tergagap tak berdaya, lalu segera bangkit dan pergi. Thomas kemudian meraih tanganku, tersenyum dan berkata, Akhirnya, aku menemukanmu. jadi, dia menyingkirkan penipuan tersebut. Tapi kenapa aku merasa sangat bersalah saat melihat wajahnya yang ceria? Lalu, bagaimana dengan Ellie? Kenapa aku mendapati diriku berharap bukan Thomas yang memegang tanganku saat ini? Keesokan paginya, aku membawa Thomas ke kampung halamanku dan mengajaknya berkeliling. Kami sedang berjalan di sepanjang tepi sungai Krabi ketika aku melihat Dara menunggu. Itu dia, aku mengundangnya untuk bergabung dengan kami. Ini Dara, sahabatku. Dara, ini Thomas, pria yang tadi kubicarakan denganmu. Saat itu, teleponku mulai berdering. Maaf, aku harus mengangkat ini. Silakan teman-teman, aku akan segera kembali. Aku segera pergi, namun tidak lupa mengedipkan mata pada Dara dan berbisik padanya. Aku sudah melakukan yang terbaik. Sekarang giliranmu. Aku berjalan-jalan di sekitar area tersebut dan kembali untuk melihat Thomas duduk sendirian, memandang ke kejauhan. Kemana Dara pergi? Melihatku, dia berdiri dan berkata, Dara ada yang harus dia lakukan, jadi dia berangkat lebih awal. Kita harus pergi juga. Dalam perjalanan pulang, aku bertanya pada Thomas, jadi Dara sudah menceritakan semuanya padamu kan? Maksudnya apa? Oh, baiklah. Dia memberitahuku tentang beberapa tempat menarik di kota. Astaga, artinya Thomas masih belum tahu? Konyol, Dara. Aku berusaha keras untuk membawanya ke sini. Oh, hai acara. Ini tiba-tiba terlintas di benakku saat kamu membawaku ke rumah sakit saat itu. Apa kamu ingat bunga apa yang kamu berikan padaku? Bunga, dia memberiku bunga matahari terakhir kali, jadi pasti. Tentu saja aku ingat, aku memberimu bunga matahari, aku ingin menghiburmu. Aku mengharapkan anggukan dari Thomas, namun yang mengagetkanku, dia menghela napas dan berkata, Sebenarnya aku cuma mengarang. Tidak ada bunga sama sekali. Kata-kata Thomas membuatku bimbang. Aku tidak ingin berakhir pada posisi seperti ini. Bagus, jika Dara sendiri takut untuk mengatakan yang sebenarnya kepadanya, maka kurasa aku harus melakukannya. Thomas, maafkan aku. Sebenarnya, jadi aku mengatakan yang sebenarnya kepada Thomas. Orang yang menyelamatkan Thomas hari itu adalah Dara, bukan aku. Dan dia berada dalam situasi yang cukup sulit saat ini. Sejak ayahnya mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak bisa berlayar lagi,
Keluarga Dara terlilit hutang yang sangat besar. Jadi, ketika aku melihat artikel di mana Thomas sedang mencari penyelamatnya, aku mencoba meyakinkan Dara untuk melapor. Karena dia mungkin bisa membantu keluarganya. Tapi aku tak bisa melakukan itu. Aku tak bisa membiarkan dia melihatku dalam keadaan yang mengerikan ini. Dia akan menganggap aku hanya mengincar uangnya. Betapapun aku berusaha meyakinkannya, Dara tetap menolak pergi menemui Thomas. Jadi, aku memutuskan untuk menyamar sebagai Dara dan mendekatimu terlebih dahulu. Lalu aku berencana untuk menyatukan kalian kembali di sini. Dan dia menyetujui semua itu? Tidak, dia tidak melakukannya. Aku melakukan semuanya sendirian. Aku terus menanyakan lebih banyak informasi kepada Dara tentang masa lalunya, dan kemudian menghabiskan seluruh tabunganku untuk perawatan rambut dan riasan untuk memasukkan tahi lalat seperti miliknya. Kemudian aku bohong ke orang tuaku aku mengikuti kemah musim panas dan pergi ke kota Kolanta. Aku juga mengatur untuk menemuinya di sini hari ini, tapi menurutku dia masih belum siap untuk berbicara denganmu. Sebenarnya, saat aku melihat Dara, aku merasakan hubungan yang aneh dengannya. Tapi melihat cara dia pergi seperti itu, mungkin dia tidak ingin melihatku lagi. Oh tidak, apa yang telah kulakukan? Aku ingin menyatukan mereka, bukan memisahkan mereka. Apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Sudah 3 hari sejak itu, dan sekarang aku di sini, dengan gugup menunggu Dara di lobi bandara. Aku memintanya untuk bertemuku di sini, tapi sepertinya tidak bagus. Apa dia benar-benar tidak mau mengucapkan selamat tinggal padaku sebelum meninggalkan negara ini? Acara, sepertinya Dara tidak datang. Maaf, tapi kita harus pergi. Aku menghela napas serius dan menarik koperku ketika tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil. Tunggu, acara. Aku berbalik dan melihat Dara berlari ke arahku. Ya ampun, sungguh melegakan. Aku segera menyembunyikan senyumku dan memasang ekspresi kesal. Oh, kamu di sini. Kukira kamu tidak akan datang. Pokoknya aku dan pacarku berangkat ke London untuk menemui keluarganya. Mereka sangat ingin bertemu penyelamatnya, ya kan sayang? Terima kasih sudah datang untuk mengantarku pergi. Dara memandangku dengan canggung. Lalu ia meraih tanganku dan menuntunku agar ia bisa berbisik. Acara, bolehkah aku berbicara dengan Thomas secara pribadi sebentar? Yes, rencanaku berhasil. Aku menoleh ke Ellie dan mengacungkan jempol. Lalu kami bergegas pergi dan meninggalkan Dara dan Thomas untuk berbicara berdua saja. Apa kalian pikir aku akan membiarkan kedua idiot itu menyerah begitu saja? Mustahil. Aku sudah mendiskusikannya dengan Thomas dan berencana untuk berpura-pura mengucapkan selamat tinggal murahan di bandara. Dan voila! Dara akhirnya menyadari perasaannya terhadap Thomas di momen untung-untungan ini. Dan mereka berdua pun bertemu kembali dengan bahagia. Hore! Jadi, bagaimana denganku ya? Baiklah, kalian tidak perlu khawatir, karena aku mungkin akan berpacaran dengan asisten yang lucu dan tampan ini di sini.